Halo Bapak Ibu, orang-orang muda, remaja, dewasa, orang-orang tua dan lansia. Semua yang gemar mendengarkan cerita-cerita rakyat. Kali ini saya mau bercerita tentang umur manusia dan juga suka duka yang dialaminya selama menjalani tahun-tahun hidupnya yang panjang itu. Cerita rakyat ini berasal dari Fatuleu di Pulau Timor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi saya mau mulai dulu dengan Alkitab. Di Mazmur 90 ayat 10 disebutkan begini, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Tetapi kita juga temukan dalam Alkitab, terutama dalam cerita penciptaan di kitab Kejadian, disebutkan bahwa umur manusia itu mencapai 900, 800, bahkan 700 tahun. Disebutkan bahwa manusia paling tua itu bernama Metusala dan umurnya itu mencapai 900 tahun lebih. Pertanyaannya ialah, mengapa Mazmur 90 tadi hanya bilang 70 dan 80? Begitu. Ini jawabannya ada dalam kitab Kejadian juga. Itu disebutkan bahwa setelah air bah, Allah memberi izin kepada manusia untuk makan daging. Dan sejak izin makan daging itulah maka usia manusia mulai berkurang sampai hanya sekitar 100 dan 110 tahun. Itu kira-kira jawabannya. Nanti ahli-ahli biologi atau juga ahli-ahli kesehatan bisa menjelaskan mengapa usia manusia itu turun dari 900 sampai ke 100. Tapi yang sekarang saya ingin bercerita tentang cerita rakyat dari Fatuleu, tentang umur manusia. Disebutkan bahwa pada zaman awal ketika Dewata atau Allah, dalam istilah orang Timor itu Wisneno, menciptakan makhluk-makhluk hidup seluruhnya, Tuhan Allah memberi atau Wisneno memberi perintah kepada mereka untuk menjalani hidup di bumi. Tapi belum ada penentuan batas usia atau panjang masa hidup dari tiap-tiap ciptaan. Karena itu manusia setelah menjalani hidupnya dalam 1-2 minggu setelah penciptaan berpikir mesti ada ketentuan batas usia atau lama masa hidup agar manusia bisa merencanakan atau manusia bisa memikirkan hal-hal apa yang dikerjakan sesuai dengan batas usia atau panjang umur hidup yang dijalani. Dan karena itu manusia Atoni dan Bife itu laki-laki dan perempuan datang ke malaikat untuk bertanya, bagaimana dengan lama masa hidup kami atau batas usia kami? Karena setelah penciptaan Wisneno tidak menetapkan batas usia. Lalu malaikat mengatakan kepada Atoni dan Bife itu, oke, saya akan bawa pertanyaan ini kepada Wisneno untuk nanti menerima jawaban. Tunggu kalian di tempat ini. Lalu karena itu malaikat pergi ke Wisneno, lalu kemudian malaikat pulang, malaikat bilang betul Wisneno sedang menghitung usia dari tiap-tiap makhluk hidup. Dan karena itu pergi dulu kalian bekerja, minggu depan nanti akan ada pengumuman untuk semua makhluk ciptaan, binatang-binatang dan marga satwa yang ada di bumi termasuk juga manusia kumpul untuk mendengar pengumuman dari Wisneno. Maka Atoni dan Bife itu pergi bekerja. Pada hari yang sudah ditentukan, ya malaikat datang meniup trompet, treng, 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 treng. Lalu semua binatang-binatang termasuk manusia berkumpul. Malaikat menyampaikan pesan, dengar semua makhluk ciptaan. Inilah pengumuman Wisneno tentang batas usia tiap-tiap makhluk ciptaan. Dimulai disebutkanlah satu persatu usia makhluk-makhluk hidup itu. Ayam dapat jatah usia 3-4 tahun.
Itu pun kalau tidak terserang penyakit di musim-musim penyakit. Kemudian anjing juga mendapat usia 7 sampai 8 tahun. Begitu juga dengan ternak babi atau binatang yang bernama babi, dapat usia sekitar 7 sampai 8 tahun. Lalu datang juga lembu, dapat berita dari Wisneno, ketetapan usianya itu ada sampai 8 sampai 10 tahun. Lalu kemudian datang lagi giliran kuda. Kuda mendengarkan pesan dari malaikat keputusan Tuhan. Usia kuda selama di bumi adalah 55 tahun. Selanjutnya datang kera atau monyet. Monyet dapat perhitungan usia dari Wisneno. Itu sebanyak 35 tahun umurnya. Akhirnya datang manusia. Manusia berpikir waktu mendengarkan batas usia dari makhluk-makhluk ciptaan itu, dia pikir wah pasti usianya itu cukup lama karena dia adalah makhluk atau ciptaan yang diberi kepercayaan oleh Wisneno untuk memimpin makhluk-makhluk itu. Tetapi ternyata waktu dibacakan usia manusia itu 25 tahun. Manusia tentu saja terkejut, Bife dan Atoni itu, karena kok begitu pendek usia hidup mereka. Tapi karena baru diumumkan dan dia juga yang meminta untuk penentuan batas usia itu ditetapkan Tuhan, manusia pasrah. Dia tidak bisa melawan. Karena itu sesudah itu malaikat mengumumkan atau memberitahukan masing-masing pergi ke tempat atau teritori hidupnya untuk mulai menjalani hidup dengan mempertimbangkan batas usia yang dimaksud. Manusia itu pergi bersama istrinya Atoni dan Bife. Dalam perjalanan mereka berdiskusi betapa tidak menyenangkannya usia hanya 25 tahun. Apalagi mereka dipercaya untuk mengolah bumi, membangun peradaban, dan memimpin binatang-binatang untuk hidup dalam damai. Bagaimana mungkin hanya 25 tahun waktu diberi, padahal misalnya monyet atau kera lebih lama usia hidupnya dari manusia, 35 tahun. Sedangkan kuda mencapai 55 tahun. Apa artinya memimpin monyet atau memimpin kuda kalau hanya batas usia manusia itu 25 tahun. Karena itu 2 hari berikutnya atau beberapa hari kemudian suami istri itu Atoni dan Bife datang lagi kepada malaikat. Tuhan, malaikat minta izin, ada sesuatu yang ingin kami sampaikan, kata laki-laki kepada malaikat itu. Kami merasa usia hidup kami yang 25 tahun itu terlalu singkat. Sepertinya ada hal yang kurang pas apabila kami diberi tugas untuk menjadi pemimpin ciptaan yang lain, tapi usia kami hanya 25 tahun. Sementara ada ciptaan lain yang berusia lebih lama dari kami. Bolehkah kami minta agar keputusan itu ditinjau kembali? Bagaimana kalau usia kami dinaikkan melampaui batas usia makhluk-makhluk atau binatang-binatang yang harus kami pimpin? Malaikat berkata bahwa keputusan itu adalah keputusan yang final, tidak bisa lagi diubah. Wisneno itu sudah mempertimbangkan dengan matang agar supaya tiap ciptaan menjalani hidup sesuai dengan batas usianya, dengan kekuatan dan dengan kecakapan yang ada padanya. Tapi karena manusia itu berkeras, minta supaya ditinjau kembali batas usia, maka malaikat bilang, oke, kalian tunggu, saya akan menyampaikan pikiran itu kepada Wisneno. Lalu malaikat pergi, kemudian malaikat pulang, memberi kabar kepada manusia bahwa Wisneno mengatakan batas usia itu tidak berubah. Masing-masing ciptaan sudah ditetapkan karena mempertimbangkan kemampuan hidup mereka. Tetapi Wisneno berpendapat menurut malaikat itu karena manusia mengajukan usulan untuk penambahan usia, maka ada konsesi atau ada kemudahan yang bisa diambil, yaitu apabila manusia ingin memperpanjang usia hidupnya, silahkan manusia menghubungi binatang-binatang yang lain. Barangkali saja ada di antara binatang-binatang itu yang melihat usia hidup mereka terlalu lama,
Sehingga mereka menginginkan pengurangan usia. Dan kalau ada binatang yang menginginkan pengurangan usia, maka manusia bisa mengambil pengurangan itu untuk ditambahkan kepadanya. Begitu keputusan dari Dewata atau Isneno. Dan tentu saja laki-laki dan perempuan itu, Atoni dan Bife itu bersuka cita mendengarkan keputusan itu. Dan karena itu mulailah mereka pergi untuk menemui binatang-binatang, minta konsesi atau tawaran bagaimana untuk mendapatkan tambahan usia dari binatang sebagai bentuk pengurangan dari usia hidup binatang itu. Dalam perjalanan mencari itu, manusia itu, Atoni dan Bife itu bertemu dengan kuda. Kuda duduk termenung di sebatang pohon. Tidak ada nafsu atau tidak ada gairah untuk merumput, makan rumput yang hijau. Dan karena itu manusia menyapa kuda, "Hei kuda, mengapa kau kelihatan berduka dan muram? Lihat banyak rumput di situ, makanlah sekenyang-kenyangnya." Rumput menjawab, "Tidak ada niat untuk makan, karena hati saya sedih. Mengingat usia hidup saya itu 55 tahun, sangat lama. Selain apabila kekurangan rumput membuat saya menjadi lapar, 55 tahun saya harus bekerja banting tulang dengan sekuat tenaga untuk menjadi pelayan manusia. Mengerjakan apa saja yang dia lakukan, memikul beban, membawa barang-barang dari kebun ke rumah, bahkan juga memikul manusia itu berjalan dari rumah ke tempat yang lain. Dan itu sangat-sangat membebani. Betapa saya sangat tertekan. Sampai usia 55 tahun harus mengerjakan pekerjaan yang berat itu. Kalau saja usia saya bisa diturunkan, dengan sukacita saya akan melakukannya." Manusia bilang, "Ya itu dia yang saya cari. Saya baru saja kembali dari malaikat meminta agar usia saya ditambahkan. Karena 25 tahun itu terlalu singkat bagi saya." Jadi karena itu manusia menawarkan kepada kuda, "Bolehkah kita tukaran begitu? Bagaimana kalau saya ambil usiamu sebanyak 35 tahun untuk ditambahkan pada usia saya 25 tahun supaya jumlahnya menjadi 60. Sedangkan usiamu yang 55 itu karena dikurangi 35, maka usiamu sekarang tinggal 20 tahun." Wah, kuda dengan senang hati menyambut usulan itu. Terjadilah deal, kesepakatan dengan manusia. Kuda akan memberikan usia 35 tahun kepada manusia yang akan berdampak pada usia kuda menjadi 20 tahun. Dan usia manusia menjadi 60 tahun. Tapi manusia itu belum merasa cukup dengan usia 60 tahun. Dia masih pergi lagi, berpetualang lagi untuk mencari. Kalau ada binatang yang ingin menambahkan lagi usia padanya. Dalam perjalanan itu dia berjumpa dengan monyet, duduk termenung di atas pohon dalam keadaan muka muram dan hati sedih. Padahal ada begitu banyak buah-buahan yang disantap. Manusia bertanya kepada monyet, monyet menjawab, "Saya tidak merasa enjoy dengan usia saya 35 tahun. Karena saya harus melompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Di usia seperti itu akan makin sulit untuk mendapatkan makanan karena kelemahan tubuh dan juga karena produksi buah-buahan dari hewan-hewan berkurang. Sedangkan saya harus memanjat dari satu pohon ke pohon yang lain untuk dapat buah. Atau kadang-kadang saya harus mencuri di kebun petani dan tertangkap jerat. Tidak bisa lagi melarikan diri, ditembak mati karena usia yang terlalu lama itu, 35 tahun. Saya menginginkan usia itu dikurangi." Lalu manusia juga katakan, "Nah itu dia yang saya cari. Kalau you berkenan, mari kita bikin perjanjian. Bolehkah kau mengurangkan usiamu itu 20 tahun. 35 dikurangi 20 menjadi 15 tahun. 20 tahun itu kau berikan kepada saya. Dan usiamu sekarang tinggal 15. Monyet setuju menyambut dengan gembira keputusan itu. Terjadi deal. Manusia sudah merasa puas. 25 tahun tambah 35 tahun dari usia kuda. Lalu tambah
20 tahun dari usia monyet. Akibatnya manusia berusia 70 tahun. Lalu manusia mengajak kuda dan monyet itu pergi menghadap malaikat. Lalu manusia bercerita, dia sudah bertemu dengan kuda. Kuda berkenan memberikan usia 35 tahun sebagai tambahan, sedangkan monyet juga menyetujui untuk memberikan usia 20 tahun sebagai tambahan. Sebagai akibatnya usia manusia akan menjadi 70 tahun, sedangkan usia kuda menjadi 20 dan usia monyet menjadi 15. Percakapan di depan malaikat itu dicatat. Kemudian malaikat membawa catatan itu semacam notulen itu kepada Wisneno. Wisneno mengetahuinya dan Wisneno setuju. Lalu karena itu ditetapkan usia manusia menjadi 70 tahun. Usia kuda 20 tahun. Dan usia monyet 15 tahun. Malaikat pulang bertemu manusia, kuda dan monyet. Lalu mengumumkan perubahan usia hidup yang akan dijalani oleh 3 ciptaan itu. Setelah pengumuman selesai, malaikat katakan bahwa tidak lagi akan ada perubahan. Tetapi malaikat beritahu kepada manusia ada konsekuensi dari perubahan itu. Manusia, karena penetapan awal dari Wisneno, usiamu 25 tahun. Dan engkau tidak puas sehingga engkau mencari tambahan usia 35 tahun dari kuda. Lalu kemudian 20 tahun dari monyet. Maka selanjutnya akan terjadi hal yang berikut. Selama 25 tahun pertama, hai manusia, laki-laki dan perempuan, kalian akan hidup benar-benar sebagai manusia, menikmati sukacita, kegembiraan, hidup tanpa beban, ya, mengeksplorasi dunia dan menikmati banyak sukacita yang diberikan. Tetapi setelah usia 25 tahun itu, karena tambahan 35 tahun diperoleh dari kuda, maka setelah itu mulai usia 26 sampai 60 tahun engkau akan menjalani hidup seperti seekor kuda, bekerja, membanting tulang, berjeli lelah, berkeringat, menghadapi susah payah dan beban untuk membangun hidup, menjaga keluarga, menciptakan peradaban, menjaga kesehatan dan seterusnya. 35 tahun engkau akan menjalani hidup benar-benar seperti seekor kuda. Selanjutnya setelah mencapai usia 60 tahun, karena 20 tahun berikut engkau peroleh dari monyet, maka setelah 60 tahun engkau akan menjalani hidup dalam berbagai kesulitan, dalam berbagai kemurungan, berbagai kesedihan, seperti yang dijalani monyet. Hidup tanpa gairah dan banyak masalah yang kau hadapi. Itulah konsekuensi dari penambahan usia yang terjadi berdasarkan kesepakatan kita hari ini. Manusia pulang setelah mendengarkan pengumuman penambahan usia dengan konsekuensi itu dalam keadaan sedih. Mestinya dia bersyukur karena usianya bertambah menjadi 70 tahun. Tetapi konsekuensi dari penambahan usia itu karena diperoleh dari kuda dan dari monyet membuat hatinya sedih. Tapi karena keputusan tidak bisa lagi berubah, manusia menjalani hidup 25 tahun dalam sukacita, kegembiraan, kesenangan dan berbagai kemudahan. Setelah itu 35 tahun menjalani hidup dalam tanggung jawab yang berat, pekerjaan, beban dan berbagai perjuangan. Lalu akhirnya di usia 60 sampai 70 tahun, 80 tahun, manusia akan menjalani hidup dalam berbagai kesulitan. Demikian saudara-saudara, pemuda, orang-orang tua, cerita rakyat dari Fatuleu.